Recording. Ya. Chị ngồi gì đâu? Chị ngồi cùng nhau. Eh, yun doang kalari, kita lang din. Sebab kita ada yang problem kepada dia dulu, pada dia kaki dulu. Iya. Berarti nanya dong. Tuan lu hamil dong. Ini asistennya Pak supir lu, bukan saya dong. Jadi itu memang tinggal saja. Muhammad Syamsi Ali. Ini gara-gara Pak Bambang. Prosesnya kesuwi dong TNI nggak apa-apa. Ini enggak gitu. Oh, dia ngirim sendiri. Enggak nanya-nanya. Kreatif banget. Kebablasan kalau kata kita. Jadi kan kita ya sebab. Ya Allah. Ini kurahan itu kunci. Kan itu aku orangnya. Nah kalau niku tapi kata sih orang atau saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh itu di kurahan 80 nih ya. Itu 80 ini. Iya, 200 bingung ngecapnya terus ya. Ini 300 ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kajian kita pada hari Sabtu hari ini akan segera kita mulai. Sambil menunggu wali santri yang lain dan juga pemateri kita, alhamdulillah beliau Ustaz Ahmad sudah hadir ya.
Silahkan untuk akun Zoom-nya bisa diganti dengan nama putranya, kemudian underscore kelasnya, atau bisa dibalik ya, kelasnya dulu baru namanya, untuk memudahkan presensi kehadiran. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Direktur Pendidikan Kafilah International Islam School, Ustadz Ahmad Al-Wasim, LC MPD yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Wali Santri Pesantren Kafilah International Islamic School Jakarta yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan ya, di mana kesempatan ini di antara nikmat yang mahal sekali, karena di tengah-tengah kesibukan kita bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, Allah masih memberikan kita keluangan waktu untuk bisa sama-sama menimba ilmu pada pagi hari ini. Dan ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena dua nikmat yang sering kali dilupakan manusia, yaitu as-sihah, yang pertama yaitu nikmat sehat, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjalankannya sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah ya, menjalankan sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan kita ambil adalah keutamaan dalam menuntut ilmu. Ya, insya Allah untuk materi akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Ahmad Al-Wasim, LC MPD. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di antara keistimewaan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu adalah Allah akan meninggikan derajat-derajat mereka. Jadi berbeda sekali orang yang tidak pernah menuntut ilmu ya dalam hidupnya dan orang-orang yang rajin menuntut ilmu, dari segi pengetahuan, dari segi wawasan, dari segi berhati-hati ya, warok ya, berhati-hati dalam hal-hal yang syubhat ya, hal-hal yang haram, itu sangat berbeda. Maka mari kita simak ya tausiah dari Ustadz Ahmad Al-Wasim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya. Fadhol Ustadz Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustadz Saiful Mahyudin. Apakah suara terdengar, Ustadz? Apakah suara terdengar? Dengar Ustaz. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terkhusus kepada pembawa acara kita Ustadz Syaiful Mahyudin yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit memberikan ilmu atau sama-sama kita untuk mencari ilmu pada kesempatan kali ini. Tak lupa kita ucapkan segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berkahkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar, para pengkaji, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk materi kita, insya Allah pada kesempatan kali ini, yaitu temanya terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Untuk sebelumnya Ustadz Syaiful Mahyudin mungkin bisa jadikan partisipan untuk screen sharing dulu. Atau admin siapa adminnya? Para Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama terkait dengan ilmu perlu kita cermati dari tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syaiful Mahyudin ya. Bagaimana kita berusaha menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dengan menuntut ilmu. Ada permisalan yang disampaikan oleh para ulama, yaitu apa? Qalilu ilmin yu'mal bihi anfa min kasiri ilmin la yu'mal bihi. Sedikit ilmu yang diamalkan dan bermanfaat itu lebih bermanfaat ya daripada ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Dan lebih bagus lagi ketika ilmunya banyak juga diamalkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa di-share, yang bisa diberikan kepada orang lain, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ilmu bisa membangun ya sebuah rumah tanpa tiang. Jadi ilmu seakan-akan sebuah bangunan tapi tanpa tiang. Ini adalah perkataan orang-orang terdahulu. Ilmu itu apa? Akan menjadikan kehidupan itu akan berbeda daripada yang lainnya. Kita mempunyai akal. Ketika apa? Kita gunakan akal kita untuk menuntut ilmu. Karena perbedaan kita ya dengan hewan adalah di akalnya. Ketika akal kita tidak digunakan, maka seakan-akan kita sama dengan hewan. Maka untuk supaya membedakan antara kita dengan hewan, apa? Dengan ilmu. Dengan menggunakan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian ilmu? Al-ilmu lughatan, ilmu secara bahasa adalah nagidul jahal, yaitu lawan dari bodoh. Apa artinya? Idrakus syai', mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang sempurna. Itu namanya ilmu. Kalau dia tidak tahu, maka itu bukan ilmu. Umpamanya ketika ditanya, ya, sekarang hari apa? Ya, sekarang hari apa? Udah. Jawabannya sekarang hari Sabtu. Nah,
Ustadz Ahmad, maaf, ke mute. Suaranya tidak terdengar. Ya. Apakah sudah kedengaran? Ya, sudah Ustadz. Oke ya. Baik, kita kembali lagi. Tadi terakhir sampai apa yang saya ceritakan tadi? Terkait dengan pengertian ilmu ya. Jadi iya, ilmu baru yang cerita tentang hari Sabtu Ustadz ditanya. Oh iya, hari Sabtu. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pengertian ilmu ya. Ilmu adalah lawan dari al-jahlu, yaitu kebodohan. Artinya pengetahuan terkait dengan sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna ya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, umpamanya ketika ditanya hari ini hari apa? Hari Sabtu. Oh, berarti kita sudah berilmu itu bahwa ini hari adalah Sabtu dengan penuh ya keyakinan. Lawannya ketika ditanya ini hari apa? Enggak tahu. Nah, enggak tahu berarti al-jahlu. Nah, kemudian secara istilah sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa ilmu adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan ya berbagai hal dari Al-Quran dan juga As-Sunnah terkait dengan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, Tuhanku berikanlah tambahan kepadaku ilmu. Ini menunjukkan ya ketika sesuatu itu disebutkan dalam Al-Qur'an ada keutamaan tersendiri ya, yaitu keutamaan terkait dengan ilmu. Dan Rasulullah SAW diminta supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya tambah rumah banyaknya, supaya kehebatannya tambah, enggak. Tapi apa? Justru di sini disuruh apa? Supaya berdoa supaya ilmunya bertambah. Kemudian di hadis bahwa Rasulullah SAW beliau berkata atau bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemanfaatan terkait dengan ilmu yang telah Engkau berikan dan berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat wa zidni ilman, dan tambah teruslah ilmu itu kepadaku. Jadi ilmu saja enggak cukup ya. Ilmu harus juga bagaimana ilmu itu bermanfaat ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi bagaimana bermanfaat buat yang lain. Dan ini adalah doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk berdoa supaya apa? Supaya ilmu yang kita miliki itu bermanfaat. Ilmu yang kita miliki itu bisa dibagi kepada orang lain bukan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu apa? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya di era-era sekarang kira-kira yang akan dipanggil ya ketika ada permasalahan ya, ada permasalahan baik itu terkait dengan permasalahan yang umum ataupun khusus atau terkait dengan agama, dia akan memanggil orang yang mohon maaf kurang pemahamannya atau justru dia akan manggil yang paham. Tentu dia akan memanggil orang yang paham. Tentu dia akan memanggil orang yang berilmu.
Nah, itu di Misalkan segala bisa di aspek, kiri. baik itu di tingkat kepresidenan, baik itu di tingkat kementerian, ya. Yang tadi mungkin orang tersebut, ya kan, biasa-biasa aja. Tapi karena dia memiliki sebuah keahlian khusus, dia mempunyai ilmu yang khusus, artinya akhirnya dia apa? Akan dipanggil oleh orang-orang tertentu, ya, yang akan mengangkat derajat, ya, yang tadinya dianggap biasa, kemudian akan menjadi luar biasa karena dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, derajat orang-orang yang berilmu. Ada namanya Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf. Beliau adalah muridnya Abu Hanifah, yang mana beliau ketika itu mendapatkan jamuan dari raja, ya, dari raja dengan makanan khusus yang istimewa, ya. Ada mungkin nasi kebuli yang istimewa, ya, daripada yang lain dihidangkan kepada beliau. Nah, ketika itulah kemudian beliau apa? Ingat bagaimana nasihat gurunya Abu Hanifah, ya, bahwa ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Orang biasa-biasa saja, tapi karena keilmuannya akhirnya dia bisa apa? Makan makanan raja, dipanggil oleh raja. Itu salah satu contoh, ya. Dan kemungkinan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang menuntut ilmu atau berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu akan beda, ya. Dan ini langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Gitu ya Pak Dua, ya. Jadi sangat beda sekali, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita berikan contoh, ya. Ketika ada seseorang umpamanya masuk ke kafilah, ya kan? Masuk ke kafilah, dia menjadi tamu gitu. Kemudian dia tidak tahu, ya, kafilah itu apa, ya, apakah dia sebuah pesantren, sekolahan biasa atau lain sebagainya. Tidak tahu. Kemudian setelah itu dapat informasi, ya, dapat ilmu, ya, dari mungkin JS, dari santrinya, dari yang lainnya. Itu perlakuannya akan berbeda, ya, perlakuannya akan berbeda. Kemudian ketika kita berada di sebuah kajian bareng-bareng, ya, kemudian ada teman kita di samping kita, dan kita nggak tahu awalnya, tapi kemudian ada yang membisiki teman kita, hei Pak Ahmad, itu di samping antum tahu nggak itu siapa? Kemudian diceritakan bahwa dia adalah bla 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 bla. Tentu akan berbeda, ya, akan berbeda perlakuan kita ketika waktu pertama dia datang dengan ketika waktu dia kitanya sudah mendapatkan ilmu terkait dengan orang tersebut. Oh, dia adalah seorang ulama besar umpamanya atau apa dan sebagainya. Akhirnya kita akan tahu ternyata apa? Ternyata orang ini perlu apa? Perlu perlakuan khusus, ya, karena orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi ketika ada orang yang berjalan di jalan, ya kan, biasa-biasa saja, ya, mungkin bisa kita katakan orang yang kurang akal, ya, berjalan aja dia biasa. Tentu orang juga akan menyikapinya apa? Dengan biasa saja. Kadang-kadang juga mencemooh. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak berilmu. Dan orang-orang yang dihormati, ya, biasanya apa? Karena keilmuannya. Walaupun seorang ahli ilmu tidak gila kehormatan. Tetapi secara otomatis Allah Subhanahu wa taala apa? Mengangkat derajat orang yang berilmu tersebut. Wal ulama hum aktsarun nasi khasyatan lillah likamali ma'rifatihim bihi. Dan para ulama adalah orang-orang yang paling banyak
takutnya. Seharusnya kayak gitu ya. Paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempurnaan mereka ya dalam pengetahuan terkait siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan-larangannya, apa perintah-perintahnya. Siapa itu Nabi Muhammad SAW. Apa larangan-larangannya, apa perintah-perintahnya. Dan ulama itu seharusnya tujuan endingnya adalah khasyah lillah. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah ulama, yaitu para alim ulama. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ilmu yasbiqul amal wala amala shaib illa bi ilm. Ilmu itu lebih didahulukan daripada amal ya. Karena apa? Tidak ada amalan yang benar kecuali harus mengetahui ya. Umpamanya kita sholat ya, sholat 5 waktu, sholat duhur, tapi niatnya salah ya, bermodalkan kesemangatan aja, tapi niatnya niat sholat asar. Akhirnya apa terjadi? Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu tidak akan berguna ya, karena niatnya sholat asar padahal asalnya kepingin sholat duhur. Atau kita sholat, kemudian ketika sholat tersebut kita tertawa-tawa, ngobrol dengan orang lain. Ya akhirnya membatalkan sholat tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semangat ya di dalam pengamalan ibadah, tapi tidak disertai dengan ilmu yang benar. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Berilmu oleh kalian ya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Minta ampunlah engkau terkait dengan dosa-dosa engkau ya. Jadi suruh meminta ampun kepada diri sendiri, kemudian memintakan ampun kepada orang mukmin dan juga mukminat. Ini menunjukkan bahwa ilmu dulu yang kita dahulukan baru pengamalan. Kalau tidak tahu ilmunya, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Paling tidak kita apa? Ngikuti ya kepada orang yang berilmu, tidak berdasarkan ijtihad ya, tidak berdasarkan apa yang kita kan. Oh berarti ini yang benar ya. Kan ada orang yang mohon maaf, orang yang menyalahi juga pemahamannya terkait dengan Al-Qur'an ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu ketika dia membaca terjemahan saja ya, tanpa kemudian dia menanyakan kepada orang lain ya kan. Tentu dia apa? Akan salah paham dalam memahami ayat tersebut. Sehingga ada berita di sebuah perguruan tinggi ya kan. Kemudian ketika waktu masuk sholat ya kan, kemudian ada azan, kemudian dia apa? Diajak oleh mahasiswanya untuk sholat ya, tapi kemudian mengatakan saya sudah mengingat ya, maka saya sudah sholat. Jadi karena dalilnya pakai tadi aqimus sholata lidzikri ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi oh ini sekarang sudah sholat asar, oh ini sekarang waktunya maghrib, udah cukup. Padahal bukan seperti itu. Nah itu adalah pentingnya ilmu sebelum amal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmun nafi' dan buat orang tersebut sampai ketika ia meninggal dunia. Jadi orang berilmu dia menuntut ilmu dari bayi ya sampai kemudian meninggal dunia, maka ilmu tersebut akan memberikan dampak, akan memberikan manfaat sampai ia meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Ketika
manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya. Itu apa yang kita sedekahkan, ya, apa yang kita berikan, ya, untuk bangunan masjid, ya, untuk bangunan pesantren dan sebagainya, itu akan bermanfaat buat kita ketika nanti meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Ketika kita setelah kajian ini, ya, kemudian kita share kepada teman kita share kepada kerabat kita. Kemudian kerabat kita ini tahu, kemudian dia mengamalkan, ya, maka ilmu itu akan terus bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang kemudian anak tersebut mendoakan kepada orang tuanya. Nah, bagaimana menjadi anak soleh? Ya kita didik dengan baik, ya. Kita ajari dari kecil, ya, dengan apa? Dengan supaya bagaimana dia berbakti kepada orang tua, bagaimana dia berbuat baik kepada orang tua, sehingga ketika orang tua meninggal dunia, dia akan mendoakan terus, dan ini akan bermanfaat, ya, akan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, amalnya akan terus berjalan. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqquhu fid din khairun 'azim li ahlihi. Jadi mencari ilmu agama adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu agama. Diriwayatkan dari Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Dia akan berikan pemahaman kepada orang tersebut terkait dengan agamanya. Jadi ketika kita merasa mudah, langkah kaki kita mudah, kemudian segalanya mudah ketika untuk menuntut ilmu, itu adalah salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, kepada orang tersebut, yaitu kebaikan. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kebajikan, tentu setan tidak akan ridho, tidak akan rela, maka diganggu, ya. Diganggu dengan berbagai macam cara. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana trik setan itu mengganggu manusia, dia akan mengganggu dari depan. Kalau depan nggak bisa, dari belakang. Belakang nggak bisa, dari samping kanan. Samping kanan nggak bisa, samping kiri. Dibisikin tuh, ya. Udah kamu ngapain, ya, ikut kajian. Tuh lihat dari YouTube aja bisa. Ngapain kamu kajian? Itu bisa baca istilahnya majalah dan sebagainya. Nah, ketika kita terus berusaha melawan bisikan-bisikan ini, kemudian kita berusaha menuntut ilmu, berarti kita telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan setan tadi. Ya, sekarang kemudian sudah ikut kajian, ya, sudah ikut taklim. Tapi akan dibisiki lagi, wow, kamu orang yang luar biasa, ya. Kamu hebat, ya kan? Ada sifat-sifat riya, kepingin dilihat oleh orang lain. Ada kepingin sifat-sifat sum'ah, ya, kepingin didengarkan oleh orang lain. Nah, ini gangguan-gangguan setan itu. Maka kita niatkan di dalam menuntut ilmu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas itu tergantung dari niatnya. Maka ketika niat baik itu akan memunculkan kebaikan, ketika niatnya buruk itu akan memunculkan keburukan. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali, ya, bagi kita berusaha semaksimal mungkin ketika memang tidak ada halangan, ketika tidak ada rintangan, untuk berusaha setiap harinya itu supaya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu
manfaatnya bukan buat orang lain saja, tapi adalah manfaatnya buat diri kita juga sendiri. Manfaatnya bukan hanya di dunia saja, tapi manfaatnya juga nanti akan di akhirat. Para hadirin-hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasa'yu fi talabil ilmi fihi ajrun 'azim wa fadlun kabir. Jadi bergegas, bercepat-cepat ya untuk menuntut ilmu itu akan membuahkan pahala yang sangat besar dan sebuah keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man berarti adalah lafadz umum, siapa saja, mau anak kecil, besar, mau insinyur, mau guru, mau murid, salaka tariqan, dia menempuh sebuah perjalanan, ya, menempuh jalanan, yaltamisu fihi ilman, dan dia niatkan di perjalanan tersebut untuk mencari ilmu, apa yang terjadi? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dimudahkan? Karena apa? Ketika kita menuntut ilmu, tentunya apa? Di situ akan ada larangan-larangan Allah. Di situ akan ada hal-hal yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau menuntut ilmu, ketika kita tidak mau memaksakan diri untuk menuntut ilmu, tentu kita tidak akan tahu apa itu perintah Allah, apa itu perintah Rasulullah, apa itu arti dari Al-Quran, apa itu arti dari Al-Hadis. Itu semuanya apa? Akan didapatkan ketika seseorang itu menuntut ilmu. Maka apa di sini, dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan keutamaan ilmu ini juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua orang, salah satunya adalah seorang ahli ibadah dan yang lainnya adalah seorang yang alim, yang tahu, yang berilmu. Kemudian apa komentar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu daripada seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Luar biasa ya. Rasulullah dengan orang yang paling pintar di antara kita aja itu sudah luar biasa, jaraknya masih jauh ya. Tapi di sini apa? Dimisalkan, diperumpamakan dengan orang yang paling bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan fadilah, keutamaan seorang yang alim. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardh hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut yang ada di sarangnya, bahkan sampai ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Mereka akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai hewan-hewan ya. Di sini disebutkan apa? Semut ya. Kemudian ikan itu apa? Akan mendoakan ahli ilmu dengan kebaikan. Tentu ini adalah kelebihan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh ahlul ilmu. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain
disebutkan terkait dengan keutamaan ilmu. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim daripada seorang ahli ibadah tapi enggak alim seperti keutamaan malam purnama atau malam purnama ya. Malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kita tahu ya bagaimana bulan purnama itu penuh bulat, terang, indah, luar biasa. Kemudian di samping-sampingnya ada bintang yang kecil-kecil ya, bintang yang kecil-kecil. Nah, itu perumpamaannya ya. Orang yang berilmu itu seperti bulan purnama, kemudian orang yang tidak berilmu berarti apa? Seperti bintang-bintang yang beredar tersebut. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para alim ulama adalah pewaris ya, pewaris para nabi-nabi. Dan para nabi-nabi tidak mewariskan kepada orang setelahnya dinaron berupa uang emas, wala dirhaman berupa uang perak, tidak ya. Jadi para nabi ini enggak mewariskan uang dinar, uang emas ataupun uang perak. Wa innama waratul ilm, akan tetapi para nabi-nabi ini mewariskan yaitu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, maka bagi siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu ya, daripada mencari dinar dan dirham, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka orang berilmu, orang menuntut ilmu, mencari ilmu, mendatangi kajian dan sebagainya, itu adalah orang yang beruntung. Ini kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailit ta'lim ma akhrajahu fi sahihaini. Salah satu lagi terkait dengan keutamaan mengajarkan ya. Jadi setelah berilmu kemudian dia mengajarkan, mendakwahkan kepada orang lain. Di sini apa? Di dalam hadis ini qala li aliyin. Jadi Rasulullah berkata kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Wahai Ali, engkau menjadi salah satu wasilah ya bagi satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik, min an yakuna laka humrun ni'am, daripada engkau mendapatkan unta merah. Ya, ketika itu apa? Unta merah adalah sesuatu yang luar biasa di kalangan masyarakat ya. Jadi kalau dia punya unta merah berarti orang tersebut mempunyai kedudukan tinggi dari sisi keduniaan ya. Maka kemudian di sini apa? Itu antum mendapatkan unta merah itu masih kecil ya, masih kecil. Daripada apa? Daripada engkau mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian ada salah satu dari yang antum ajarkan itu ya, wasilah antum mengajarkan itu, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada keduniaan ini. Kalau kita ingin permisalkan dengan sekarang ya, mungkin Anda memiliki mobil Ferrari, Anda memiliki mobil apa gitu yang mewah ya, itu tidak jauh lebih baiknya daripada apa? Ketika Anda bisa menularkan ilmu, dan wasilah antum menularkan ilmu itu kemudian orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lebih baik daripada dunia ini. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan ilmu ya. Dan keutamaan-keutamaan ini yang menyampaikan adalah bukan saya ya, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita bersemangat ya, bersemangat untuk menuntut ilmu. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardon. Ya. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dari petunjuk dan ilmu, kamathali ghaithin asaba ardon. Seperti hujan yang mengenai tanah. Jadi di sini permisalan perumpamaan ya, orang yang mendapatkan petunjuk dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hujan yang menimpa tanah. Apa yang terjadi? Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'. Jadi ada tanah yang ketika kena hujan itu tanah tersebut langsung menyerap, ya, langsung menyerap. Kemudian setelah menyerap itu akhirnya tumbuhlah al-kala wal ushub al-katsir, yaitu rumput-rumput yang banyak, tanaman-tanaman yang banyak. Itu permisalan yang pertama. Jadi kena air bisa meresapi, kemudian bisa membuat apa yang di atas tanah itu tumbuh. Kemudian yang kedua, wa kana minha ajatib amsakatil ma' fa nafa'allahu bihan nas fasharibu wasaku wazar'u. Ya. Kemudian yang kedua ada tanah, ya, yang mana tanah ini tidak bisa menyerap air, tapi dia bisa menampung. Ya. Walaupun tersebut manusia sangat bisa mengambil manfaat, ya, dari air yang tertampung tadi. Bisa minum, ya, kemudian bisa juga untuk mengairi tanah pertanian dan sebagainya. Ya, intinya tanah yang kedua tidak bisa menyerap, tapi dia bisa menampung, tapi bisa bermanfaat kepada orang lain. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Kemudian ada tipe yang selanjutnya, innama hiya ki'an, yaitu tanah ki'an, tanah yang dia tidak bisa menyerap air, ya, tidak bisa menampung air, ya, tidak bisa menampung air, tidak bisa menampung air, ya kan, dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mithlu man faquha fi dinillah. Itu adalah perumpamaan orang yang mencari ilmu agama. Wa nafa'ahu Allahu bima ba'atsani bihi. Kemudian dia setelah menuntut ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Itu seperti perumpamaan yang pertama. Ya, jadi diserap ilmu yang didapatnya. Kemudian setelah diserap, setelah mendapatkan ilmu, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Ya, tidak ditahan untuk diri sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Wa mithlu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudan alladhi ursilat bih. Kemudian juga perumpamaan yang kedua adalah orang menyerap ilmu, ya kan? Menyerap ilmu, tapi dari segi keilmuannya ini tidak bisa memahami lebih, ya. Tapi dia dari segi hafalannya, ya, dari segi hafalannya, dari segi tulisannya bagus. Tapi dia untuk menyelaminya itu kurang mendalam, ya. Itu seperti perawi-perawi, ya. Perawi hadis itu hafalannya kuat-kuat, ya. Tapi dia tidak bisa mendalami terkait dengan ilmu tersebut. Tapi kemudian bisa bermanfaat, ya. Bermanfaat buat orang lain. Itulah permisalan yang kedua, tanah yang tidak bisa meresap, tapi akan menampung air dan bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya. Kemudian permisalan yang ketiga adalah yang tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan sesuatu di atasnya. Yaitu orang yang tidak mau menuntut ilmu sama sekali. Orang yang tidak mau melirik, oh ini ada kajian. Orang yang tidak mau mendengar kata-kata orang, itu adalah seperti Ya itu tadi, ketika ada air, ya, dia tidak bisa menampung airnya, kemudian juga tidak bisa menumbuhkan rumputan, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita permisalan yang pertama sama yang kedua. Ya.
Rumus yang pertama apa tadi? Yaitu mendapatkan ilmu, kemudian bisa mengamalkan kepada orang lain. Ya. Kemudian kalau yang kedua mendapatkan ilmu dan bisa menyebar kepada orang lain, tapi dari segi pendalamannya itu kurang. Ya. Tapi dia dari segi hafalannya kuat. Orang-orang bisa mengambil manfaat dari situ. Kalau kita mencontohkan mungkin seperti Abdullah ibnu Abbas, ya, dan juga Abu Hurairah. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini luar biasa dalam meriwayatkan hadis banyak sekali, ya. Tapi dari segi pendalaman ilmunya itu adalah Abdullah ibnu Abbas lebih, ya, daripada Abu Hurairah. Bagaimana? Tidak, karena Abdullah ibnu Abbas ini mendapatkan julukan Bahrul Ilm, samudranya ilmu. Tapi dari segi meriwayatkan cuma beberapa, lebih sedikit daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kedua-duanya adalah bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi yang ketiga, ya, yang tidak mau menuntut ilmu, ya, bahkan kita mencela orang yang menuntut ilmu. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Al-Hasan rahimahullah, laulal ilmu laulal ulama lasarun nas mithlul bahaim. Ya. Kata beliau, komentar beliau, ini adalah seorang tabi'in, ya, Al-Hasan ini. Kalaulah bukan karena wasilah dari ulama, ya, seorang alim, maka manusia itu akan menjadi seperti bahaim, seperti binatang. Kenapa? Karena perbedaan yang asasi antara binatang dan manusia adalah terkait dengan akalnya, terkait dengan ilmunya. Maka ketika manusia tidak ada ilmunya, tidak mau mencari ilmu, maka dia akan seperti bahaim, ya. Tetapi ketika ulama, alim, orang yang menuntut ilmu mengajarkan kepada yang lain, ya, kemudian orang lain tersebut mendapatkan manfaat dari apa yang diajarkan, maka ya, mengangkat derajat manusia yang lain tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian mengamalkan buat diri kita, kemudian juga bisa menyebarkan kepada yang lainnya. Wa qala Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz bin Jabal, beliau adalah seorang sahabat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa kata beliau berkomentar terkait dengan ilmu? Ta'allamul ilma. Belajarlah kalian ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Maka sesungguhnya proses pembelajaran kita menuntut ilmu itu adalah bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah. Kemudian menuntut ilmunya itu termasuk dimasukkan ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudarasatuhu tasbih, ya. Kemudian ngulang-ngulangi ilmunya itulah sebagai tasbih kita. Wal bahsu anhu jihadu. Kemudian kita mencari ilmunya, memahami apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh ustadznya, itu sebuah jihad, sebuah keteguhan kerajinan yang luar biasa. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Kemudian mengajarkan ilmu kita yang kita dapatkan kepada orang lain itu adalah bentuk sedekah kita, sedekah ilmu kita kepada orang lain. Ketika kita mungkin nggak punya uang, ya, mau senyum juga mungkin sariawan, ya, bisa kita mengajarkan ilmu kepada orang lain dengan tulisan atau dengan apa dan sebagainya. Wa badluhu li ahli qurbah, ya. Kemudian memberikan ilmunya kepada orang yang tepat tadi juga termasuk qurbah. Qurbah itu bentuk pendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah teman dalam kesendirian. Yeah. Ketika kita mungkin menunggu, ya, umpamanya di rumah sakit atau di kantor menunggu, nah, kita bisa bisa digunakan untuk membaca-baca. Ketika kita di rumah sendirian, anak-anak pada sekolah, suami kerja, umpamanya, kita bisa mengambil buku kemudian kita baca. Dia adalah al-anis, ya, teman dalam kesendirian. Wasahibu fil khulwah, sama, ya,
teman dalam keheningan. Ya. Jadi ketika kita mungkin galau, gegana, ya, dan sebagainya, udah kita lihat, ya, kita cari buku, ya, kemudian kita baca. Ketika kita malas, ya, tidak ada semangat, nggak ada motivasi baca terkait dengan apa biografi ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka mengatasi ketika mendapatkan kesedihan dan sebagainya. Itu akan didapati dari buku yang ada. Dan alhamdulillah di era sekarang ini buku begitu sangat luar biasa banyak, ya. Yang dari bahasa Arab udah diterjemahkan, dari kitab-kitab yang dulu, ya, kitab-kitab kuning yang mungkin dulu akan susah untuk mendapatkannya, sekarang banyak, ya, terjemahan-terjemahan yang ada. Al-Qur'an, ya, tafsir pun banyak juga yang terjemah dalam bahasa Indonesia. Hanya memang kita tinggal mau apa tidak menuntut ilmu, ya kan? Kemudian dari segi online, ya, dari YouTube, ya, kajian-kajian udah banyak, ya. Kemudian dari segi Twitter dan sebagainya, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, ya. Hanya memang tadi niat kita, ya, apa kita mau menuntut ilmu atau tidak. Itu akan kelihatan dari apa yang kita buka di YouTube atau di Twitter atau di yang lainnya. Para hadirin hadirat yang online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ilal. Qala al-musannif rahimahullah taala, musannif di sini pengarang kitab Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, yaitu Ibnu Qudamah. Beliau berkomentar, ikhtalafan nas fi dzalika. Jadi manusia atau orang-orang atau ulama, ya, itu berbeda pendapat terkait dengan pengertian ilmu yang paling diutamakan itu apa dulu sih, gitu kan. Jelas menuntut ilmu adalah wajib, ya, tapi yang didahulukan yang mana dulu. Nah, ini qalal fuqaha, orang-orang ahli fikih mengatakan ilmu fikih, ya, yang harus didahulukan. Kenapa? Ilbihi ya'riful halal wal haram. Karena ilmu fikih itu menjadi wasilah untuk mengetahui yang halal dan haram. Ini maksud daripada ilmu tersebut. Kemudian ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan bahwa ilmu yang wajib didahulukan adalah ilmu kitab was sunnah. Ilmu terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Idh bihi ma yatawassalu ilal ulum kulliha. Karena dengan kita belajar Alkitab, Al-Quran, sama As-Sunnah, maka apa? Secara otomatis kita akan mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Waqalatus sufiyah, kemudian pendapat orang ahli sufi, dia mengatakan ilmu ikhlas wa afatun nas, ya. Jadi ilmu yang wajib adalah ilmu terkait dengan keikhlasan. Kemudian hal-hal yang membuat kita menjadi hancur atau celaka. Kemudian orang ahli mutakallimun, ahli tauhid, dia mengatakan ilmu kalam, ya, yang paling wajib. Nah, itu perbedaan ulama-ulama terkait dengan ilmu mana yang didahulukan. Wasahihu annahu ilmu muamalah. Kemudian pengarang kitab Al-Mukhtasar Minhaj al-Qasidin memberikan statement, ya, menurut beliau, ya, yang paling sahih, yang paling benar adalah ilmu yang terkait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib didahulukan. Ilmu muamalah, hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling didahulukan. Kemudian beliau Ibnu Qudamah membagi ilmu muamalah ini, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala kepada 3 bagian. Yang pertama terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adalah terkait dengan fi'il, berupa perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan apa yang perlu ditinggalkan. Fa idza balagha as-sabiyyu, ketika seorang anak, ya, itu sudah mulai balik, fa awwal wajibin alaihi ta'allum
kalimatai syahadah wa fahmi ma'naha. Maka hal pertama yang wajib bagi seorang anak tersebut adalah belajar menuntut ilmu terkait dengan cara pengucapan syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan memahami apa arti dari kalimat syahadah tersebut. Wa illam yahsul dzalika bin nazar wa dalil, walaupun dia tidak tahu dalilnya apa, walaupun dia tidak tahu kewajiban seperti apa, tapi yang paling penting ya bagi orang tua ya ketika anaknya sudah balik, bagaimana menanamkan kepada anak kalimatai asyahadah. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil Arab bit tasdiq min ghairi ta'allum dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi ya ketika ada orang-orang Badui ya, orang-orang Badui ya, bagaimana mereka itu sangat luar biasanya perhatian kepada Rasulullah, maka kadang-kadang sering terus terang kepada Rasulullah. Nah, itu Rasulullah tidak meminta kepada mereka belajar terkait dengan ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, tapi apa? Bagaimana mereka cukup bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika fardul waqt, maka ketika itulah ya, ketika anak kecil yang balik, maka ilmu yang wajib yang harus dikuasai adalah bagaimana pengucapan syahadah. Tsumma yajibu alaihi an-nazar wal istidlal. Baru setelah itu nanti dia dewasa dan sebagainya, baru dia apa? Lihat dalilnya apa ya. Kemudian apa kata Rasul ya, apa kata para sahabat terkait dengan syahadah ini. Tapi itu nanti, teori itu nanti. Yang penting bagaimana prakteknya ketika waktu balik itu dia bisa mengucapkan itu. Fa idza jaa waqtu shalah wajib alaihi ta'allumut thaharah was shalah. Ketika datang waktu shalah ya, maka apa? Wajib ketika itu belajarnya terkait dengan apa? Terkait dengan masalah thaharah, masalah wudu, istinja dan sebagainya. Kemudian salat ya. Bagaimana tata cara salat yang baik dan benar, bagaimana tata cara membaca bacaan-bacaan di salat dan sebagainya. Itu ketika wajib ya, seseorang sudah mulai balik. Fa idza 'asha ila Ramadan wajib 'alaihi ta'allum as-shaum ya. Kemudian ketika mendekati bulan Ramadan, bagaimana ya seseorang itu menuntut ilmu terkait dengan apa-apa kelebihan dari bulan Ramadan. Syarat sahnya puasa itu apa ya, rukun shaum itu apa ya, itu yang perlu dipelajari ketika itu, yang wajib dipelajari. Fa in kana lahu malun wa hala 'alaihi al-haul. Kemudian ketika seseorang itu mempunyai duit yang banyak, kemudian sudah mencapai setahun al-haul, kemudian sudah mencapai nisab, maka apa yang terjadi? Apa wajib bagi orang tersebut? Wajib bagi orang tersebut belajar terkait dengan zakat. Belajarnya dari mana? Tanya kepada para ustaz, tanya kepada para alim ulama, membaca buku. Itu yang wajib ketika itu. Wa in jaa waqtul haji wa huwa mustati wajib alaihi ta'allumul manasik. Ketika dia diberikan keluasan rezekinya, kemudian mau berangkat haji dan dia sanggup, kemudian kondisinya aman, maka yang wajib ya ketika itu bagi orang tersebut adalah mempelajari terkait dengan manasikul haji. Tata cara haji seperti apa, tata cara umroh seperti apa itu miqat ya, apa itu ini. Maka biasanya kan kita ketika belum berangkat ke Mekah atau Madinah itu ada manasik ya. Manasik itu adalah belajar ya, belajar bagaimana ilmu-ilmu terkait dengan haji. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan i'tiqad ya, keyakinan tauhid ya. Bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak yang mau balik. Wa amma tarku, kemudian apa yang perlu kita tinggalkan dari ilmu? Bahwa bihasbi ma yatajajjadu minal ahwal. Nah, itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Umpamanya seorang yang buta, mohon maaf ya, maka tidak wajib untuk belajar terkait dengan
umpamanya hodul basor, ya, untuk supaya menutup mata ketika melihat lawan jenis. Ini tidak perlu, masih tidak perlu mendalami itu. Kenapa? Karena dia a'ma, orang yang buta. Wala 'alal abkam ta'allam ma yahrum min kalam. Kemudian ketika seorang itu tidak bisa berbicara, ya, seorang itu bisu, maka apa? Tidak ada kewajiban ketika itu untuk belajar terkait dengan apa-apa yang menjadi haram dalam pembicaraan. Umpamanya terkait dengan ghibah dan lain sebagainya, itu belum perlu dulu karena dia abkam, ya. Fa in kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamri wa la yalbasul harir. Nah, ketika umpamanya dalam sebuah negara itu telah menyebar, ya, menyebar terkait dengan minum khamr itu biasa, ya, kemudian memakai harir, ya, sutra itu biasa, maka justru wajib orang yang a'ma, orang yang buta, atau orang yang abkam, yang bisu itu belajar terkait dengan apa itu hukum khamr, apa itu hukum memakai sutra ketika itu. Apa ini halal, apa ini haram, itu yang dibutuhkan oleh orang yang buta atau orang yang abkamnya lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan daripada kepada dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. beriman dan bertakwa. Kemudian wa amma al-i'tiqadat, adapun terkait dengan i'tiqadat, fayajibu ilmuha bihasbil khawatir. Adapun terkait dengan keyakinan, maka itu tergantung dari apa yang terlintas dalam pikiran. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadat. Ketika seseorang itu ragu-ragu terkait dengan arti dua kalimat syahadat, maka ketika itu wajib 'alaihi ta'allum. Wajib bagi dia mencari ilmu terkait dengan hal tersebut kepada seorang ulama sehingga hilanglah keyakinan ataupun keraguan-raguan tadi. Wa in kana fi baladin kasrat fihi al-bid'ah wajib 'alaihi an yatalaqqan al-haqq kama law kana tajiran fi baladin sya'a fi riba wajib 'alaihi an yata'allam al-hadar minhu. Ketika di sebuah negara telah merebak, ya, umpamanya hal-hal yang sesuatu yang menyimpang, ya, dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ketika itu harus wajib belajar terkait dengan hal-hal apa sih yang membuat seseorang itu masuk keluar dari Islam umpamanya. Kemudian ketika seorang pedagang, ya, telah menyebar di situ terkait dengan riba, ya, maka perlu, ya, belajar terkait dengan pembagian riba dan sebagainya supaya apa? Orang tersebut selamat dari apa? Hal-hal yang menyebar tersebut. Kemudian ketika ia terlintas dalam pikirannya terkait dengan goncang, ya, terkait dengan keimanan, wah, apakah ada pembangkitan ketika sudah meninggal, apakah ada surga dan neraka, maka segera dia apa? Menuntut ilmu terkait dengan hal tersebut kepada ahlinya dan menanyakan, ya, sehingga keraguan tadi hilang, sehingga menjadi yakin bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun, bahwa surga itu ada benarnya, kemudian neraka juga ada benarnya. Para hadirin hadirat online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fabana bima dzakarna annal murad bi talabil ilmi alladhi huwa fardhu ain ma yata'ayyan wujubuhu 'ala syahs, ya. Jadi sudah jelas, ya, dengan apa namanya tadi sudah kita terangkan bahwa fardhu ain, ya, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, ya, itu adalah kewajiban yang didahulukan adalah yang terkait dengan kondisi dari apa yang dia perlukan dulu, ya. Ketika anak itu balik, maka kewajiban yang fardhu ainnya adalah bagaimana dia mendalami terkait dengan kalimat syahadah. Ketika seseorang hidup di lingkungan di situ banyak riba dan sebagainya, maka bagaimana dia apa? Mencari ilmu terkait dengan hal tersebut. Yang mana itu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma fardul kifayah, fardul kifayah itu adalah kewajiban yang ketika sudah dilakukan oleh orang lain, maka apa? Tidak ada kewajiban
bagi kita untuk melakukannya. Contohnya umpamanya ada orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia kemudian sholat, ya, sholat jenazah di situ. Ketika ada beberapa orang yang menyalatinya, maka apa? Kita tidak ada kewajiban untuk menyalatinya. Tetapi ketika tidak ada satupun orang yang menyalati jenazah tersebut, maka apa? Seluruh orang atau orang harus ada yang menyalati tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Artinya ketika udah ada sebagian yang melakukannya, maka orang lain tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Bahwa ilmun la yustaghna anhu fi qiwami umur dunya. Nah, ilmu terkait dengan fardul kifayah itu adalah terkait dengan kedokteran, ya. Menuntut ilmu terkait dengan kedokteran. Ketika dalam suatu negara tidak ada yang menuntut ilmu terkait dengan kedokteran, maka harus ada yang mewakili, ya. Harus ada yang mewakili untuk dia mencari ilmu terkait dengan kedokteran tersebut. Ketika seorang ingin mempelajari terkait dengan handasah itu insinyur, ya, terkait dengan bangunan dan sebagainya, itu penting buat Islam, ya, buat seorang Muslim penting. Tetapi apa? Ketika sudah ada salah satu yang melakukannya, maka apa? Tidak ada kewajiban yang lainnya untuk melakukan hal tersebut. Fahadil ulum law khal balad amma yakum kharaja al-bait. Wa idza kafa wahidun kafa saqata wa fadana intak. Jadi intinya ketika ada seseorang yang sudah mengamalkan terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu terkait dengan keinsinyuran, ya, terkait dengan hal-hal yang duniawi, ya. Kemudian yang lainnya tidak melaksanakan, itu tidak mengapa. Itu pengertian daripada ilmu ataupun fardu al-kifayah. Tetapi ketika dalam suatu negara tidak ada sama sekali orang yang menuntut ilmu terkait dengan itu, maka kewajiban kita, ya, untuk menuntut ilmu tersebut. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang mubah, ya. Artinya boleh untuk kita menuntut ilmu tersebut. Seperti apa? Seperti belajar, ya, terkait dengan tarikh akhbar. Itu sejarah-sejarah orang terdahulu, ya. Sejarah-sejarah nabi, sejarah terkait dengan masa dahulu, ya. Itu maksudnya kepada hal yang mubah, ya. Boleh untuk dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Kemudian ada ilmu yang sifatnya mazmum, yaitu tercela. Jadi kita sengaja mencari ilmu, umpamanya ilmu sihir, ataupun ilmu bisa terbang dan sebagainya, yang menggunakan jin dan sebagainya, maka apa? Itu tidak dianjurkan, bahkan tercela. Kemudian ilmu yang terpuji apa? Semua ilmu syariat itu adalah ilmu yang terpuji. Semua ilmu yang ada kaitannya dengan Alkitab, Al-Quran, dengan kaitannya As-Sunnah, maka semuanya apa? Itu adalah ilmu-ilmu yang terpuji, ya. Seyogyanya bagi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalami terkait dengan ilmu-ilmu syariah tersebut. Nah, ilmu syariat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-usul, pokok-pokok, ya, ilmu pokok yang harus diketahui. Itu apa? Terkait dengan kitabullah, Al-Qur'an. Kemudian terkait dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian terkait dengan ijma' para ulama. Kemudian terkait dengan perkataan-perkataan sahabat. Ini namanya ilmu usul. Kemudian ilmu furu'. Ilmu furu', ya, yaitu terkait dengan umpamanya ilmu usul fikih, ya. Umpamanya di situ ada perkataan la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim itu memutuskan ketika dia dalam kondisi marah atau kondisi lapar. Umpamanya lapar banget, ya kan, sampai kemudian masukin batu di perutnya, di balik bajunya, maka tidak boleh dia untuk memutuskan perkara ketika itu, walaupun dia seorang hakim. Kenapa? Keputusannya tidak objektif. Ini ilmu-ilmu furu', ya. Kemudian
Al-muqaddimat, yaitu sebagai ilmu-ilmu dasar seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ya. Ya, ini adalah ilmu muqaddimah ya bagi seseorang. Maka ada orang berkata belajar bahasa Arab itu adalah miftah ya, sebagai kunci untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena memang Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, kemudian sunnah Rasulullah atau hadis juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian terakhir adalah al-mutammimat sebagai pelengkap aja ya, sebagai pelengkap. Seperti belajar ilmu qiraat ya, belajar ilmu makharijul huruf ya, belajar ilmu nama-nama perawi-perawi yang adil. Nah, ini udah mendalami lagi. Nah, ini semua adalah ilmu syariah. Wa kulluha mahmudah, dan semuanya adalah terpuji. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa tambahan sebenarnya terkait dengan adab menuntut ilmu. Ustadz, sampai jam berapa Ustadz? Ustadz Sefwa? 5 menit lagi, Ustadz, kurang lebih. Oh, 5 menit lagi ya. Baik, ini secara cepat ya kita akan memberitahukan terkait dengan adab thalibul ilmu. Itu adab seorang yang menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, zinatul ulama at-taqwa. Jadi hiasan seorang alim, seorang ulama adalah takwa. Wa hilyatuhum husnul khuluq. Ya, kemudian perhiasan seorang ulama adalah perangai yang baik, akhlak yang baik. Wa jamaluhum karmun nafs ya. Kemudian kebagusan mereka yaitu apa? Bisa menahan hawa nafsu. Wa qala Abdullah ibn Barak, kemudian Abdullah ibn Barak berkata, talabtul adab salasina sanatan. Saya belajar adab yaitu 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sanatan, kemudian menuntut ilmu selama 20 tahun. Wa kanu, mereka sahabat, yatlubunal adab qoblal ilm. Mereka menuntut adab sebelum menuntut ilmu. Artinya bahwa jangan lupa kita menuntut ilmu ya, tapi kita tidak mempelajari terkait dengan adab-adab. Itu yang paling penting juga. Maka kita dengar ya, di berita itu ada seorang santri atau seorang murid membunuh gurunya. Ada seorang murid tidak baik kepada gurunya. Ada seorang murid tidak baik kepada orang tuanya. Banyak kita berikan kabar-kabar itu. Mungkin itu adalah satunya terkait dengan adab itu belum dipelajari oleh orang tersebut. Nah, apa saja adab yang perlu dipelajari secara singkat adalah ketika seorang menuntut ilmu, yang pertama adalah menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhlas ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat ya, bukan karena ingin menjadi pesohor ya, bukan karena ingin menonjol dalam sebuah majelis, tidak. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menuntut ilmu? Saya ingin menghilangkan kebodohan dalam diri saya, maka saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kemudian al-adab wa husnul khuluq ya. Jadi mungkin ketika bertanya ya, ketika bertemu dengan gurunya, bagaimana adab itu kita kedepankan. Kemudian ri'ayatu hurmatil ulama wal adab ma'hum. Ketika bersama gurunya, para ulamanya, kita juga bagaimana adab berbicara kepada mereka, adab bertanya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, adabnya adalah sabar ya. Wal jiddiyah, rajin. Kemudian tahan banting, fitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah sebuah yang hebat ya, luar biasa, membutuhkan kepada jihad, ya, perjuangan, wasober dan kesabaran, wakifah dan perlawanan. Ya. Kita sudah siap-siap menuntut ilmu, kadang-kadang ada orang lain yang mengkompor-komporinya. Udah ngapain menuntut ilmu? Banyaklah apa? Kejadian-kejadian, gangguan-gangguan ya. Maka kita harus bersabar, harus rajin, harus tahan banting. Itu salah satu adab ya menuntut ilmu. Kemudian
hifdzul waqti wa ghatinamihi, menjaga waktu dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin ketika jam sekian saya harus mengulangi apa yang telah disampaikan oleh ustadznya. Oh, mungkin jam sekian saya harus standby lebih dahulu datangnya daripada ustadznya, dan seterusnya, menjaga waktu, manajemen waktu itu juga sangat penting sekali. Kemudian yang paling penting juga adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ya, apa yang sudah dia dapatkan. Jangan sampai kita tidak mengamalkan apa yang telah kita amalkan. Jangan sampai kita terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa Anda ngomong tetapi tidak melaksanakannya? Jangan sampai kita bisa mengajar tapi tidak bisa mengamalkan. Bisa menuntut ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Bagaimana kita ilmu yang sudah kita dapat diusahakan untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu adab bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian yang ke-8 adabnya adalah mengetahui ya kehebatan ilmu ya, bahwa ilmu itu adalah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ke-9, senang membaca, kemudian ngulang-ngulanginya dan senang dengan buku-buku. Itu adalah salah satu adab ya. Kemudian al-adabu ma'arifat kitulab, bagaimana kita adabnya kepada teman teman sekajian kita, teman sepengajian kita ya. Jangan kita kemudian datangnya terakhir kemudian langsung ke depan atau seperti apa dan sebagainya sehingga menyakiti teman yang lain. Atau ketika ada teman bertanya kita nggak menjawab, jangan sampai ya. Ketika kita tahu kemudian teman bertanya ya kita beritahu. Tapi kalau kita nggak tahu ya katakan kita nggak tahu. Kemudian yang nomor 11, menjauhi dari kata-kata akan, mau, nanti aja lah taklimnya, kapan-kapan aja masih banyak waktu, jangan sampai ya. Jadi seorang penuntut ilmu menjauhi dari sikap saufa, nanti, gampang dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bagaimana seorang thalibul ilmu dia memiliki kepribadian seorang yang sukses dan menjauhi dari sikap-sikap orang yang tidak sukses. Salah satu ya dari simat ataupun tanda orang yang sukses adalah menjaga waktunya. Salah satu sifat dari orang-orang yang gagal adalah melalaikan waktunya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah-salah itu dari kekurangan saya sendiri. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Al-Wasim yang telah menyampaikan banyak sekali mau'idhah hasanah ya terkait dengan tadi beliau menyampaikan diantaranya adalah keutamaan seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Kemudian juga bagaimana ketika seseorang yang menuntut ilmu itu harus memahami skala prioritas dalam berthalabul ilmi. Ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah beliau menyampaikan terkait dengan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar ilmu yang telah didapatkan memberikan keberkahan untuk dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan membuka tanya jawab ya sekitar 3 orang penanya ya. Maka bagi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kajian pagi hari ini yang hadir sekitar 135 orang ya, dari kurang lebih 350 santri ya. Alhamdulillah ya. Silahkan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini, bisa raise hand ya, atau ya silahkan. Ya, ini ada Bapak Abdul Wahab ya. Kemudian ada lagi
di kolom chat juga sudah ada tadi pertanyaan. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Abdul Wahab dulu ya Pak. Silahkan bisa dinyalakan mic-nya Pak. Nah, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi yang dibawakan Ustaz Ahmad ya pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita khususnya santri juga beserta anak-anak gitu ya. Amin. Ana baru ikut nih Afwan Ustaz, baru pertemuan kedua dari beberapa undangan terkait dengan wali santri. Kemarin pekan lalu itu alhamdulillah Ana sempat ikuti walaupun yang Ustadz Reza ya, walaupun agak di tengah jalan gitu. Nah, mungkin masukan Ustadz pertama, materi-materi yang sudah kajian pagi setiap pekan Sabtu setiap pekan ini mungkin bisa juga di-share rekamannya Ustadz. Karena Anda lihat cukup bagus materinya, dan bagi yang tidak sempat ikuti dari awal atau juga sebagai pengingat bisa kita putar-putar kembali, dan juga bisa mungkin nanti di-sharing juga kepada anak-anak kita begitu untuk menghindari lupa dan sebagainya. Baik Pak, nanti insya Allah akan di share oleh tim media Pak. Nah, ini alhamdulillah sudah di-record ya. Ya, syukran Ustaz. Kemudian yang kedua, yang mau ditanyakan juga adalah kalau kita selaku orang tua sekarang ini, Ustaz, sebenarnya bagaimana kita memprioritaskan ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari terkait dengan keutamaan menuntut ilmu agama tadi. Sebab kita ini orang tua juga mungkin sangat jauh pemahamannya terhadap ilmu agama ini karena profesi masing-masing, skill keduniaannya terkait dengan di luar dari ilmu-ilmu agama tadi. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu? Walaupun sekarang memang kita juga belajar untuk pelan-pelan seperti itu, tetapi alokasi waktunya memang banyak terserap dengan mencari nafkah misalnya, sehingga mungkin kita ahli di bidang profesional sesuai profesi masing-masing, tapi dalam hal ilmu agama ini sangat jauh, sehingga kadang-kadang kita merasa sedih juga gitu ya. Ternyata waktunya kadang mendapatkan waktu sisa begitu karena memanfaatkan hari libur misalnya, itu pun juga jika ada memang motivasi yang kuat dari kita mau belajar. Nah, ini bagaimana memastikan itu bahwa memang kita bisa menjadikan itu prioritas di antara kesibukan-kesibukan kita selaku orang tua untuk mencari nafkah gitu. Mungkin itu aja dulu sementara Ustaz. Oh ya, nah yang ketiga mungkin ada video-video yang berkorelasi mungkin Ustaz ya, atau materi-materi yang bisa juga menjadi bahan bacaan kita juga mungkin bisa juga di-share untuk kita bisa baca-baca di waktu-waktu di luar dari waktu. Mungkin itu Ustaz. Syukron aja saya kalau khairan atas Anda wali santri Iya Pak, kelas 2 SMA. Ustaz. Dari Makassar. Nah, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab Ustaz Ahmad ya untuk terkait pertanyaannya dari Bapak Abdul Wahab. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan juga sarannya ya tadi ya terkait dengan di-share kajian ini di wali santri mungkin lupa dan sebagainya, karena memang sifat manusia itu kadang-kadang lupa ya. Sekarang mungkin yang kita dapati 90% ya, tapi keluar dari majelis ini sudah mulai nurun berapa persen. Nanti 1 minggu udah lupa lagi materinya berapa, apa yang kemarin diucapkan oleh pemateri dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan ilmu apa yang perlu kita prioritaskan ya. Jadi kalau yang fardu ain ya terkait dengan yang 5 hal terkait dengan syahadat ya, kemudian kewajiban
zakat, ya kan, kemudian terkait dengan haji dan sebagainya, itu memang sudah harus kita lakukan. Tapi ada skala prioritas, ya, yang perlu kita lakukan sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Nah, tinggal Bapak ini sekarang tinggalnya di mana, umpamanya tinggalnya atau kantornya, ya, terkait dengan profesi apa, ya. Nah, itu perlu, ya, katakanlah umpamanya sekarang yang lagi booming itu kayak kripto, kemudian kayak binomo yang dan sebagainya itu, nah, itu berarti perlu kita menggali ketika memang profesi kita berdekatan dengan hal-hal tersebut, ya. Apa hukumnya terkait dengan kripto, apa hukumnya dengan binomo dan sebagainya. Dan itu sudah banyak sekali makalah-makalah terkait dengan hal tersebut. Ketika kita bekerja umpamanya di perbankan, ya, maka perlu apa yang kita dalami terkait dengan riba itu, macam-macam riba itu apa, ya. Kemudian bagaimana cara menghindarinya dan sebagainya. Itu berarti wajib ketika itu yang paling diprioritaskan. Ketika kita ini sudah mulai mendekati bulan Ramadan ini kan, ya. Ini bagaimana kita berusaha meluangkan waktu kita untuk kemudian membuka lagi kitab-kitab, ya, terkait dengan bulan Ramadan. Fadilah bulan Ramadan apa, kemudian tata cara puasa Ramadan seperti apa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti apa, ya. Itu dari sekarang sih sudah mulai kita cari itu info-infonya supaya bulan Ramadan yang mempunyai keagungan yang luar biasa itu tidak lewat begitu saja, tapi bisa kita resapi, kita ilmui, ya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, aktivitasnya tersebut itu benar-benar dari segi ilmu, ya, bukan karena hanya ngikut-ngikut saja. Walaupun ngikut nggak apa-apa, ya kan, tapi alangkah bagusnya ketika kita tahu ilmunya, tahu fadilah-fadilahnya dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ilmu yang terkait dengan yang saya bahas ini atau kitab yang saya bahas ini, ada beberapa referensi, ya, dan berbahasa Indonesia juga banyak yang menerangkan terkait dengan keutamaan ilmu, ya. Salah satunya adalah kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, ya, yaitu yang dikarang oleh Ibnu Qudamah, yang beliau mengambil dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada yang sering kita dengar kitab Ta'lim Al-Muta'alim, ya, ini juga tersebar di Indonesia, itu menjelaskan terkait dengan tata cara menuntut ilmu, bagaimana seorang penuntut ilmu dengan gurunya, bagaimana seorang pengajar dengan muridnya dan sebagainya. Kemudian Bidayah Al-Hidayah itu juga menerangkan terkait dengan hal-hal tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Baik, syukran Bapak Abdul Wahab dan juga Ustadz Ahmad yang telah menyampaikan jawabannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz, dari Ibu Yunes. Yang pertama, mempelajari ilmu seluas-luasnya atau mempelajari ilmu sedalam-dalamnya, manakah yang lebih utama? Jadi lebih utama mempelajari ilmu yang lebih luas atau yang lebih dalam? Jadi lebih fokus, ya, ya lebih fokus kepada satu ilmu saja atau banyak ilmu kita pelajari? Ya, silakan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya menuntut ilmu yang seluas-luasnya, jadi semuanya serba tahu gitu, ya, atau sedikit tapi ya langsung diamalkan, ya. Tentunya sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, ya, ada sebuah perkataan yang sangat bagus, qalilu ilmin yu'mal bihi anfa min katsiri ilmin la yu'mal bihi. Sedikit ilmu, ya, tapi kita menguasainya kemudian mengamalkannya, ya, itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi nggak ada yang diamalkan sama sekali, ya. Jadi kita fokus, ya, umpamanya kita sekarang Ramadan belajar terkait dengan ilmu Ramadan, nanti akan kita
lakukan itu kan. Kemudian umpamanya kita bekerja di sebuah bank atau apa, bagaimana ilmu-ilmu terkait dengan perbankan dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat daripada apa? Kita banyak tahu ilmu ya, tapi ketika ditanya nggak bisa ya, atau nggak ada diamalkan sama sekali. Dan memang untuk zaman-zaman sekarang ini kebanyakan apa? Orang mutakhasis ya, orang udah spesialis. Umpamanya, oh saya mutakhasis atau spesialis di ilmu ini aja. Oh saya spesialis dalam ilmu yang itu dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita mencari ilmu semuanya ya. Dan lebih baik kita fokus ya, sedikit kemudian kita amalkan ya. Kemudian kita sebarkan kepada yang lainnya. Wallahu alam bishawab. Ya, baik, Ustadz Ahmad. Syukran untuk jawabannya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunes. Satu lagi Ustadz terakhir, ini sebelum kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini ada pertanyaan tentang adab dalam menuntut ilmu di salah satu kitab Ta'limul Muta'alim ya karya Imam Az-Zarnuji ya Ustadz ya. Jadi di situ dijelaskan seorang penuntut ilmu itu tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya Ustadz. Nah ini mungkin bisa lebih dijelaskan maksudnya banyak bertanya ini seperti apa gitu ya, batasan-batasannya sehingga kok beliau menuliskan di situ seorang penuntut ilmu itu tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya. Betul Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga terkait di kitab Ta'lim Muta'alim karya Az-Zarnuji untuk tidak banyak bertanya. Maksudnya apa gitu ya? Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya yang gara-gara pertanyaan itu kemudian akan apa? Menyusahkan kalian. Jadi tipe-tipe orang yang bertanya itu macam-macam ya. Ada yang bertanya ingin mengetes ustadznya, ya kan? Ada yang bertanya ingin supaya ustadznya itu membandingkan antara ustadz ini dengan ustadz yang lain supaya apa? Dibenturkan dan sebagainya. Nah, itu mungkin hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang memang tujuannya beda ya, bukan terkait dengan ilmu tersebut. Tetapi ketika memang tujuannya untuk bertanya terkait dengan apa yang diajarkan, itu tidak menjadi masalah. Justru malah harus ditanyakan ya. Ketika ada seorang guru menjelaskan nggak paham, tanya gitu. Kalau nggak tanya nanti malah justru bisa terjerumus kepada yang lainnya. Pemahaman guru ini, kemudian pemahaman dari murid ini. Itu mungkin sepengetahuan saya yang bisa saya ketahui. Maksudnya jangan banyak bertanya adalah pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan mungkin topik yang dibahas oleh guru tersebut. Wallahu alam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya kajian rutin ya wali santri Kafilah International Islamic School pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk tidak hanya menuntut ilmu saja, tapi juga bagaimana ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber bisa kita amalkan. Karena yang terpenting dalam thalabul ilmi yaitu adalah bagaimana bisa mengamalkan apa yang telah diketahui. Baik, marilah kita cukupkan ya kegiatan kajian pekanan pada hari ini dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dan juga dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Saya mohon maaf ya dan juga mewakili dari manajemen Kafilah. Ya insya Allah kita berjumpa lagi di pekan-pekan selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya insya Allah berbeda. Jazakumullah khair. Ya Allah alam bisawab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Syukran Ustaz. Afwan. Khair Ustaz. Afwan. Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Izin pamit. Assalamualaikum. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.